Menurut saya ini gejala yang makin menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sedang tidak berada di sebuah pemerintahan, tapi di sebuah kekuasaan. Maka sering saya menyebut sekarang ini bukan pemerintah, tapi penguasa. Karena kalau pemerintah kan pakai norma kan Bang Refli ya, pakai norma. Misalkan bikin peraturan pun harus ada checks and balance-nya. Kan tidak mungkin. Dia cabang kekuasaan eksekutif. Betul. Kalau penguasa bukan cabang kekuasaan. Iya. Jadi dan itu sudah menggejala di mana-mana. Satu contoh kecil di dalam praktek tadi di awal disebutkan. Misalkan kita tahu kantor agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ini kan sebenarnya wilayah administrasi karena dia di bawah Kementerian Agraria. Tetapi yang terjadi ketika orang berurusan dengan tanah, dia sudah membayar tanahnya lunas, sudah balik nama, tiba-tiba mau menempati tanah itu tidak diperbolehkan dan memasang hak tanggungan tidak diizinkan oleh BPN. Alasannya ada gugatan. Lah, sejak kapan lembaga administrasi ini mengurusi justisial? Jadi ini cara berpikir yang salah. Saya melihat ini bagian dari mirror of society, bagian dari kaca yang ada di depan kita, wajah kita. Masyarakat kita ini sedang sakit. Sakit karena dua hal. Satu, masyarakat ketika berurusan dengan hukum tidak pernah mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, masyarakat itu inginnya semuanya berlangsung secara cepat. Ya, ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan hukum dan ingin berlangsung hukum secara cepat, maka modelnya kan tangkep aja begitu. Padahal mekanismenya kan tidak harus seperti itu. Kalau kita belajar hukum progresif, termasuk tadi di awal saya sebut bahwa Pak Kapolri ini membuat SE nomor 2 2021 itu kan salah satunya yang paling penting di pasal 10 itu disebutkan apabila ada perkara yang berkaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, maka kedua belah pihak didamaikan dan tidak perlu ditahan. Tapi di dalam prakteknya kan itu masih dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat itu kan tidak sabar dengan mekanisme itu. Makanya pengennya kan ditangkap. Maka tugas kita sebagai akademisi dan praktisi sekaligus menjelaskan SPP, sistem peradilan pidana kita itu memang seperti itu. Nggak bisa kita main tangkap begitu. Selama ini kita selalu menonjolkan sisi fisik dari penegakan hukum. Padahal penegakan hukum kan bukan hanya fisik. Salah satunya edukasi kan. Nah, edukasi itu juga bagian dari penegakan hukum. Kita melihat misalkan Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ini kan hampir tidak pernah undang-undang ini seperti undang-undang yang mati. Padahal ini undang-undang masih hidup. Penyampaian pendapat di muka umum ini kan di pasal 13 itu kan sebenarnya tinggal ketika kita mau demo 1 kali 24 jam itu kita ngirim pemberitahuan. Setelah terima pemberitahuan terbit di pasal 13 ayat B-nya itu polisi wajib membuat batasan berapa jumlahnya, nanti dia dikawal. Jadi mengawal sebenarnya bukan melarang. Bukan melarang, apalagi sampai represif, apalagi membanting, apalagi mengepung, apalagi smackdown. Apalagi mengepung. Dan kalau kita bicara era hukum modern, ini jadi nggak nyambung ya. Masa hukum modern orang dibanting-banting, apalagi dibantingnya karena demo itu loh. Kenapa dibantingnya bukan yang babat hutan ya? Bukan yang ngambil uangnya bansos. Menurut saya ini gejala yang makin menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini sedang tidak berada di sebuah pemerintahan, tapi di sebuah kekuasaan. Maka sering saya menyebut sekarang ini bukan pemerintah, tapi penguasa. Karena kalau pemerintah kan pakai norma kan Bang Refli ya, pakai norma. Misalkan bikin peraturan pun harus ada checks and balance-nya. Kan tidak mungkin. Dia cabang kekuasaan eksekutif. Betul. Kalau penguasa bukan cabang kekuasaan. Jadi dan itu sudah menggejala di mana-mana. Satu
satu contoh kecil di dalam praktek tadi di awal disebutkan. Misalkan kita tahu kantor agraria dan tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ini kan sebenarnya wilayah administrasi karena dia di bawah Kementerian Agraria. Iya. Tetapi yang terjadi ketika orang berurusan dengan tanah, dia sudah membayar tanahnya lunas, sudah balik nama, tiba-tiba mau menempati tanah itu tidak diperbolehkan dan memasang hak tanggungan tidak diizinkan oleh BPN, alasannya ada gugatan. Lah, sejak kapan lembaga administrasi ini mengurusi yusdisial? Jadi ini cara berpikir yang salah. Jadi karena negara ini tidak punya platform yang jelas bahwa semuanya itu harus di bawah hukum, akhirnya ikut-ikutan daripada kena risiko. Nah, padahal kalau kita bicara yang namanya kantor pertanahan atau agraria dan tata ruang itu, ini kan pekerjaan cuma dua, menghapus coretan dan membuat coretan. Artinya menghapus coretan ini, hak tanggungan dilepas, diangkat. Kemudian ini dipasang hak tanggungan, ini ditingkatkan statusnya, kan itu dia tidak berhak menolak sebenarnya ketika ada orang yang secara hukum sudah menguasai tanah, sudah balik nama, mau memasang hati ditolak dengan alasan ada gugatan. Kapan selesainya? Nggak ada kepastian hukum. Dan belum lagi kalau kita bicara administrasinya ya. Iya. Administrasi pertanahan di Indonesia buruk juga. Sangat buruk, ya. Jadi buktinya seperti kasusnya Rocky. Iya. Udah menempati di situ puluhan tahun kok tiba-tiba ada orang mungkin punya sertifikat, punya AGB. Untung Rocky, kalau nggak Rocky lewat semua itu. Udah habis semua itu. Iya. Gara-gara Rocky semua orang pay attention dan akhirnya nggak mungkin jadi. yang tinggal di situ Rico itu udah habis itu. Bukan Rocky. Bukan Rocky, Rico. Saya melihat ini bagian dari mirror of society, bagian dari kaca yang ada di depan kita, wajah kita. Masyarakat kita ini sedang sakit. Sakit karena dua hal. Satu, masyarakat ketika berurusan dengan hukum tidak pernah mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, masyarakat itu inginnya semuanya berlangsung secara cepat, ya. Ketika masyarakat sudah tidak percaya dengan hukum dan ingin berlangsung hukum secara cepat, maka modelnya kan tangkap aja begitu. Padahal mekanismenya kan tidak harus seperti itu. Kalau kita belajar hukum progresif, termasuk tadi di awal saya sebut bahwa Pak Kapolri ini membuat SE nomor 2 2021 itu kan salah satunya yang paling penting di pasal 10 itu disebutkan apabila ada perkara yang berkaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, maka kedua belah pihak didamaikan dan tidak perlu ditahan. Tapi di dalam prakteknya kan itu masih dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat itu kan tidak sabar dengan mekanisme itu. Makanya pengennya kan ditangkap. Maka tugas kita sebagai akademisi dan praktisi sekaligus menjelaskan SPP, sistem peradilan pidana kita itu memang seperti itu. Nggak bisa kita main tangkap begitu. Memang mekanismenya seperti itu. Tapi yang saya sedih ya, Bung Taufik, yang nyuruh tangkap ini kadang-kadang golongan kayak kita juga, yaitu praktisi hukum gitu. Ya, yang supaya kasusnya cepet kan, cepet cair gitu ya, kan. tapi oke lah, itu kan terkait dengan macam-macam perdata apa-apa. Tapi yang terkait dengan kebebasan berpendapat itu loh, yang menurut saya kok cepat sekali mereka menginginkan agar orang itu ditangkap, agar orang itu dipenjara dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan menarik. Kita mesti jawab, Bang Refli. Padahal advokat itu masa iya sih advokat kerjanya, maaf kata ya, kita advokat, kita introspeksi. Oke lah, untuk kita berdua aja kita nih. Autokritik ya. Autokritik. Apa iya kerja advokat itu memenjarakan orang, kan kira-kira begitu? Padahal tidak. Iya. Padahal tidak. Kalau saya lebih melihatnya begini. Selama ini kita selalu menonjolkan sisi fisik dari penegakan hukum. Padahal penegakan hukum kan bukan hanya fisik. Salah satunya edukasi kan. Nah, edukasi itu juga bagian dari penegakan hukum. Kita melihat misalkan Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ini kan hampir tidak pernah undang-undang ini seperti undang-undang yang mati. Padahal ini undang-undang masih hidup. Penyampaian pendapat di muka umum ini kan di pasal 13 itu kan sebenarnya tinggal ketika kita mau demo 1 kali 24 jam itu kita ngirim pemberitahuan. Setelah terima pemberitahuan terbit di pasal 13 ayat B-nya itu polisi wajib membuat batasan berapa jumlahnya, nanti dia dikawal. Iya. Jadi mengawal sebenarnya bukan melarang. Bukan melarang, apalagi sampai represif, apalagi membanting, apalagi mengepung, apalagi smackdown. Apalagi mengepung. Dan kalau kita bicara era hukum modern, ini jadi nggak nyambung ya. Masa hukum modern orang dibanting-banting, apalagi dibantingnya karena demo itu loh. Iya. Kenapa dibantingnya bukan yang babat hutan ya? Iya. Bukan yang ngambil uangnya bansos. Dan padahal si pendemo itu tidak sedang mengadakan perlawanan. Betul. Orang sudah dilumpuhkan begini, tiba-tiba diangkat dibanting. Jadi karena semua orang akan melihat ya kan? Iya, benar. Dari Muhammad Yadi ini biasanya kalau dia bikin komentar bagus. Iya. Kita kritik bukan karena benci, kita kritis bukan menghardik, tapi karena kita cinta kita terhadap bangsa
bangsa kita ini agar tidak terlalu jauh melenceng dari konstitusi. Komentarnya? Ya, saya sepakat ya bahwa ketika orang masih mengkritik itu sebenarnya masih mencintai, Bang Refli. Orang kalau tidak mencintai itu kan berarti dia sudah tidak peduli apapun, atau kalau bahasanya Gus Dur dulu yang terkenal like I care, emangnya gue pikirin, kan gitu kan. Kalau kita berfalsafah seperti itu kan hancur. Ya rugilah kita pendidikan tinggi. Kadang di antara kita dokternya ada yang keluar negeri sekolahnya dapat beasiswa. Kalau kesini cuma jadi bebek, saya mending ke desa angon bebek kan gitu kan. Ngapain gitu. Jadi tadi apa istilahnya let I care. Let I care, emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Oke, mantap. Channel RH berisi daging beneran lawan M Taufik, luar biasa. Ini satu Padahal kita sudah mulai mengelantur ini soalnya. Iya. Udah mulai capek. Pemerintah yang membungkam para pengkritiknya menunjukkan pemerintah yang lemah, Bung Refli. Gimana? Ya, jadi begini, orang dikatakan cerdas itu ketika dia bisa mencari kelemahan dari sisi ketidakcerdasannya. Ketika orang bodoh itu, dia tidak tahu kalau dia cerdas. Orang bodoh itu untuk menyembunyikan kebodohannya menggunakan kekuasaannya. Bedanya kritiknya orang pintar itu, orang pintar dikritik itu dia akan menjadikan kritik, oh ini berarti ada bagian dari saya yang nggak beres sebagai ini. introspeksi. Iya. Kalau orang bodoh ketika dikritik itu merasa dirinya dihina karena dia tidak tahu di mana kelemahan saya. Itu bahayanya kan di situ. Jadi kenapa kita semua masih mengkritik seperti ini? Karena kita ingin menyadarkan bahwa manusia ini tetap punya sisi-sisi baiknya. Dan kita berharap bahwa pemerintah atau penguasa atau siapapun dia betul-betul mewujudkan janjinya kan. Iya, betul. Untuk melindungi kita, mensejahterakan kita, kemudian membuat kita nyaman. Dan itu kan klise, itu kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan sebenarnya kan. Ya, tapi memang itulah 4 saja tugas dari penguasa itu. 1, memajukan kesejahteraan. 2, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, kemudian itu ikut serta dalam ketertiban dunia, ya kan? Dan kan juga melindungi. Nah. Dan yang 4, memajukan kesejahteraan umum. Artinya kita semua sejahtera. Dan tapi itu kan walaupun klise, itulah tugas yang sebenarnya kan tidak dijalankan penguasa sering. Kita nggak merasa terlindungi, tidak merasa bahwa sejahtera, kita tidak sejahtera, tidak merasa dicerdaskan juga. Boro-boro ikut dalam perdamaian dunia ya. Karena terus terang saja, saya mengeluhnya begini, Bung Taufik ya, di negara yang demokrasinya baik, yang katakanlah sudah maju, nggak ada orang yang ditangkap karena berbeda pendapat. Nggak ada, betul. Nggak ada orang yang jadi kalau Anda mau tangkap, ya tangkap orang jahat. Yang merampok, yang membunuh, yang memperkosa. Jangan orang yang berbeda pendapat. Iya, itu kan harapannya Bung Hatta ya itu ya. Bung Hatta kan berharap begitu. Yang layak masuk penjara itu orang yang jahat, orang yang jelek. Bukan orang yang mengkritik masuk penjara. Apalagi? Bahkan kalau Bang Refli tahu, ini kan Juliari Batubara salah satu putusannya kan disebutkan karena merasa direndahkan masyarakat, dibully, salah satu yang meringankan. Jadi sekarang kita bahu-membahu membuli koruptor biar besok hukumannya ringan ya, luar biasa. Saya kira ini ajaib pertimbangan hukumnya ya kan? Ya makanya saya bilang tadi harus nyambung antara profesi hukum dengan kampus itu, apapun juris itu harus nyambung dengan kampus. Jadi kalau Bang Refli juga masih ngajar, masih praktek, saya juga begitu, itu insya Allah luar biasa itu nanti.